Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 2117, dan teman saya Muhammad Nurul Anwar 2118, Rahmat Iwahyudi 2120, Ahmad Faisal Ferdiansyah 2121. Untuk penjelasan apa itu otomasi industri, otomasi adalah istilah luas yang diterapkan pada mekanisme apapun yang bergerak dengan sendirinya atau dideteksi sendiri. Kata otomatisasi berasal dari kata Yunani kuno auto berarti diri, matos berarti bergerak. Otomasi industri adalah penggunaan perangkat kontrol seperti PC, PLC, PIC, dan lain-lain untuk mengontrol proses dan mesin industri dengan menghilangkan sebanyak mungkin intervensi tenaga kerja dan mengganti operasi perakitan berbahaya dengan yang otomatis. Otomasi industri adalah terkait erat dengan teknik kontrol. Untuk secara otomasi industri, yang pertama dimulai pada tahun 1760 hingga 1840. Pada pertengahan abad ke-19, teknologi otomasi diciptakan. Penciptaan mesin uap dan mesin self-propelled pertama pada abad ke-17 menyebabkan perlunya menciptakan sistem kendali otomatis pertama seperti pengontrol kecepatan, pengontrol suhu dan tekanan, dan lain-lain. Sehingga berkembang mendapat dorongan kuat untuk pengembangan melalui penemuan yang dibuat pada awal abad ke-20 dan pengenalan elektrifikasi pabrik secara cepat. Elektrifikasi menghadirkan solusi otomasi generasi baru seperti berbagai jenis sistem kendali dan pemantauan serta sarana komunikasi baru, telepon dan pemrosesan sinyal. Yang kedua, revolusi industri kedua dimulai pada tahun 1871 dan 1914. Periode antara 1871 dan 1914 turun dalam sejarah sebagai revolusi industri kedua, ditandai dengan adopsi luas listrik, jaringan telegraf, dan kereta api di seluruh dunia. Kombinasi ini memungkinkan kami untuk menciptakan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang baru. Revolusi digital dimulai pada tahun 1947 hingga sekarang. Periode penting lainnya ketika bidang otomasi industri mengalami spiral perkembangan besar. Berikutnya adalah revolusi industri ketiga, juga dikenal sebagai revolusi digital. Ini dimulai pada paruh kedua abad ke-20 setelah berakhirnya Perang Dunia dan ditandai oleh pergeseran dari sistem elektronik, mekanis, dan analog ke teknologi digital. Berkembang pesat berkat kemajuan komputasi dan komunikasi. Transisi dari sejarah otomasi ke masa kini membawa kita ke konsep revolusi industri keempat atau industri 4.0 yang terkait erat dengan otomasi industri, sehingga dianggap sebagai pergeseran substantif dan kapitalisme industri. Pergeseran ke industri 4.0 ditandai dengan adopsi luas berbagai teknologi yang merupakan bagian dari bidang otomasi. Bidang teknologi otomasi industri yang paling menonjol dan penting adalah AI, robotika, komunikasi mesin skala besar, M2M, IoT, otomatisasi cerdas, dan teknologi interkoneksi, dan beberapa lainnya. Industri 5.0 adalah seperangkat konsep industri utama lainnya yang hidup berdampingan dengan industri 4.0. Visi industri 5.0 telah muncul dan mendapatkan momentum sebagai pandangan pasca COVID tentang masa depan otomasi industri. Singkatnya, konsep industri 4.0 sebagian besar difokuskan pada integrasi manusia yang bekerja bersama robot dan perangkat IoT,
di lingkungan industri otomatis di masa depan. Jenis-jenis otomasi industri yakni otomasi pabrik proses, sistem otomasi manufaktur. Dalam industri proses, produk dihasilkan dari banyak proses kimia berdasarkan beberapa bahan baku. Beberapa industrinya adalah farmasi, petrokimia, industri semen, industri kertas, dan lain-lain. Dengan demikian, keseluruhan pabrik proses diotomatisasi untuk menghasilkan kontrol variabel proses fisik yang berkualitas tinggi, produktif, dan dapat diandalkan. Sistem otomasi manufaktur membuat produk dari bahan menggunakan mesin atau robotika. Beberapa industri manufaktur ini termasuk tekstil, pakaian, kacamata, keramik, makanan dan minuman, pembuatan kertas, dan lain-lain. Tren baru dalam sistem manufaktur adalah menggunakan sistem otomasi di setiap tahap seperti penanganan material, permesinan, perakitan, inspeksi, dan pengemasan. Elemen fungsional otomasi industri terdiri dari 3 elemen, yakni penginderaan dan bergerak, sistem kontrol, elemen kontrol pengawasan. Untuk penjelasan elemen penginderaan dan bergerak, sensor atau elemen penginderaan mengubah variabel proses fisik seperti aliran, tekanan, suhu, dan lain-lain menjadi bentuk listrik atau pneumatik. Berbagai sensor meliputi termokouple, detektor suhu, resistor atau RTD, pengukuran tegangan, dan lain-lain. Untuk elemen sistem kontrol merupakan pengontrol elektronik berbasis mikroprosesor atau hanya komputer industri yang menerima sinyal dari berbagai sensor serta sinyal perintah dari sistem pengawasan atau dari operator manusia. Pengontrol ini dapat berupa sistem kontrol kontinu atau kontrol berurutan atau logika bergantung pada struktur sifat kontrol. Untuk elemen kontrol pengawasan melakukan kontrol tingkat yang lebih tinggi atas pengontrol otomatis yang selanjutnya mengontrol subsistem yang lebih kecil. Elemen utama dari level ini adalah PC Station Process dan HMI atau Human Machine Interface. Keuntungan otomasi industri. Banyak dari alasan ini mendorong produsen menuju otomasi industri. Keuntungan untuk otomasi industri meliputi yang pertama yaitu peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang kedua peningkatan kualitas produk, 3 mengurangi biaya tenaga kerja atau produksi, keempat mengurangi tugas manual rutin, yang kelima peningkatan keamanan, yang keenam pemantauan penghapusan yang dibantu. Sini contoh otomasi industri untuk menggambarkan keragaman dan kompleksitas otomasi industri yang mencakup semua. Di sini ada contoh otomasi industri untuk menggambarkan keragaman dan kompleksitas otomasi industri yang mencakup semua. Di bawah ini adalah contoh otomasi industri. Yang pertama yaitu sistem penanganan material otomatis, yang kedua mesin pengemasan, yang ketiga sistem perakitan, yang keempat semua jenis sistem konveyor, yang kelima jalur transfer pemesinan, dan yang terakhir yaitu fabrikasi logam, pemesinan, pengelasan, pemotongan, dan lain-lain. Berbagai jenis otomasi industri. Yang pertama itu otomasi tetap atau keras. Otomasi tetap yang juga sering disebut sebagai otomasi keras atau kaku itu menggambarkan jenis sistem otomasi industri yang paling permanen dan spesifik aplikasi yang biasanya dirancang untuk melakukan satu proses, tugas atau serangkaian tugas dan tidak dapat dengan mudah disesuaikan untuk aplikasi lain. Nah, di sini ada contoh otomatisasi tetap. Yang pertama itu adalah sabuk konveyor otomatis, yang kedua jalur perakitan di industri otomotif, yang ketiga
ada sistem konveyor penanganan material, dan yang terakhir itu ada jalur transfer pemesinan. Dan yang kedua, contoh otomasi industri yaitu otomatisasi yang dapat diprogram. Otomatisasi ini dapat diprogram menggambarkan bidang solusi otomasi industri yang dapat melakukan banyak fungsi dan dapat dikontrol melalui perintah yang disampaikan dengan cara memasukkan kode komputer ke dalam sistem. Contohnya yaitu yang pertama, peralatan mesin komputer numerical controller atau CNC, dan yang kedua, pengontrol logika yang dapat diprogram atau PLC. Yang ketiga, sistem kontrol kualitas berbasis visi mesin. Yang keempat, robot industri, dan yang terakhir, berbagai sistem manufaktur mobil dan mesin. Oke, berikutnya ada penjelasan untuk otomatisasi fleksibel atau lunak. Otomatisasi fleksibel sendiri juga kadang disebut sebagai otomasi lunak, termasuk sistem otomasi industri yang dikendalikan dengan komputer dan solusi perangkat lunak yang dirancang untuk saling berhubungan, menyesuaikan kontrol dan mengukur urutan operasi berbagai mesin dan peralatan. Nah, berikut ada beberapa contoh otomatisasi fleksibel. Yang pertama, di situ dijelaskan yaitu robot dan perangkat robot yang dikonfigurasi untuk melakukan sejumlah aktivitas. Yang kedua, stasiun pengelasan, pengecatan, dan pelapisan bergerak. Yang ketiga, terdapat juga sistem penanganan material yang dapat dikonfigurasi. Nah, perbedaan antara otomatisasi yang dapat diprogram dan fleksibel adalah jika dua kategori terakhir tampak membingungkan. Nah, ini karena memang demikian. Otomatisasi fleksibel sendiri dalam banyak hal merupakan perpanjangan dari otomatisasi yang dapat diprogram. Perbedaan antara kedua jenis ini pada dasarnya adalah sejauh mana fleksibilitas yang mereka berikan. Berikutnya, terdapat otomatisasi terintegrasi. Nah, otomatisasi ini juga disebut sebagai otomatisasi terintegrasi total. Nah, menggambarkan apa yang pada dasarnya dipandang sebagai langkah selanjutnya dalam evolusi sistem otomasi industri. Nah, otomatisasi terintegrasi mencakup otomasi ini mencakup solusi yang dirancang untuk memuaskan dan mengotomatisasi lebih lanjut pemanfaatan alat dan manajemen proses. Fungsinya yaitu untuk mencapai optimalisasi maksimum dan meminimalisasikan kebutuhan akan keterlibatan manusia. Nah, berikut terdapat juga contoh sistem otomatisasi terintegrasi. Yang pertama yaitu pemrograman sistem kontrol terdistribusi. Yang kedua yaitu sistem perancangan proses berbantuan komputer (CAPP). Yang ketiga, terdapat sistem eksekusi manufaktur (MES). Yang keempat, sistem kontrol lini produksi. Yang kelima, solusi integrasi lingkungan TI dan perangkat lunak. Oke, berikutnya terdapat penjelasan mengenai jenis dan komponen sistem kontrol paling umum. Yang pertama terdapat SCADA atau kontrol pengawasan dan akuisisi data. SCADA sendiri adalah istilah untuk sistem kontrol otomasi industri kompleks yang menggunakan kombinasi komponen seperti antarmuka pengguna grafis dan komunikasi data jaringan. Yang kedua, pendapat program dalam atau bisa disebut juga PLC. Programmable Logic Controller sendiri adalah perangkat modular dengan berbagai ukuran yang mencakup mikroprosesor dengan jumlah input dan output sesuai dengan modelnya.
digunakan untuk menghubungkan berbagai jenis solusi industri dalam satu jaringan. Nah, yang ketiga terdapat sistem kontrol terdistribusi atau DCS. Sistem kontrol terdistribusi melayani tujuan yang sama dengan PLC, menyediakan kontrol, pemantauan, dan manajemen untuk peralatan industri besar. Perbedaannya antara DCS dan PLC yaitu di bagian fungsi pengontrol dan modul koneksinya. Nah, lapangan tidak terpusat dan sebaliknya didistribusikan ke seluruh sistem untuk yang DCS, sedangkan yang PLC tidak seperti itu. Nah, yang keempat terdapat antarmuka manusia-mesin atau HMI, Human Machine Interface. Human Machine Interface sendiri adalah komponen sistem kontrol otomasi industri dengan mesin, sistem, dan perangkat, serta dapat memantau status proses. Oke, yang kelima, terdapat pengontrol turunan integral atau dapat yang sering kita sebut yaitu PID. Kontrol PID adalah cara mengarahkan sistem menuju posisi atau level yang ditentukan sesuai keinginan. Nah, pengontrol proporsional integral derivatif atau PID diprogram dengan cara tertentu untuk dapat menggunakan umpan balik kontrol loop tertutup untuk menjaga output aktual dari suatu proses sedekat mungkin dengan output target atau set point yang diinginkan. Oke, yang keenam terdapat pengontrol otomatisasi yang dapat diprogram atau PIC. PAC. Oke. Pengontrol otomasi yang dapat diprogram mirip dengan PLC. Tetapi untuk PAC sendiri lebih kompleks. Biasanya PAC ini memiliki sejumlah mikroprosesor yang meningkatkan daya komputasi dan memungkinkan PAC untuk mengontrol beberapa proses dan melakukan berbagai tugas secara bersamaan. Nah, untuk yang terakhir yaitu pengontrol terpisah atau pengontrol diskrit. Nah, pengontrol diskrit sendiri adalah beberapa jenis perangkat kontrol otomasi industri yang paling sederhana. Nah, untuk pengontrol diskrit sendiri ini sebagian besar digunakan untuk kontrol hidup dan mati dasar perangkat seperti termostat atau timer. Oke, di sini terdapat juga penjelasan mengenai sistem on-premise dan cloud untuk otomatisasi industri. Meskipun sistem cloud dan on-premise pada dasarnya hanya memiliki satu perbedaan, yaitu karena perangkat lunak otomasi industri berada, ini adalah faktor yang cukup besar untuk berperan dalam keberhasilan keseluruhan strategi otomatisasi organisasi. Nah, hanya untuk memastikan semua berada di halaman yang sama. Oke, untuk perangkat lunak otomatisasi industri lokal diinstal dan di-hosting di server lokal organisasi yang menggunakannya. Untuk sistem otomatisasi industri cloud di-hosting oleh dan berjalan di server pemilik penyedia solusi otomasi. Nah, di sini terdapat juga keuntungan dan kekurangan dari sistem otomasi cloud. Yang pertama ada keuntungan yaitu aksesibilitas tinggi, biaya lebih rendah, kinerja yang andal, prediksibilitas keuangan, biaya dan fleksibel yang dapat diskalakan, keamanan yang lebih baik, penyebaran lebih cepat. Nah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri dari sistem otomasi cloud ini yaitu potensi kustomisasi atau potensi custom yang lebih rendah, ketergantungan pada penyedia solusi, diperlukan koneksivitas internet. Untuk kekurangan dan keuntungan mungkin di sini kita dapat lihat bahwa dari
sistem cloud ini, otomasi cloud ini lebih cenderung ke bagian keuntungannya ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya adalah kekurangan dan keuntungan dari sistem otomasi on-premise. Yang pertama yaitu keuntungan dari sistem otomasi on-premise adalah yang satu, kontrol penuh, kedua, uptime yang lebih baik. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan investasi awal yang besar. Yang kedua, biaya perawatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, lebih banyak waktu untuk membangun dan mengimplementasikan. Jadi, baik sistem otomasi industri cloud dan on-premise masih relevan dan melayani tujuan mereka. Sistem cloud bagaimanapun menjadi bagian dari inovasi teknologi industri 4.0. Pasti semakin populer karena mereka membuat teknologi otomasi jauh lebih terjangkau dan dapat diakses bahkan oleh perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki anggaran untuk mengakomodasi solusi on-premise. Karena permintaan untuk solusi cloud berkembang, itu juga jumlah produk yang tersedia di pasar ini. Itu perusahaan otomasi, setiap industri saat ini dengan cepat bergerak menuju peningkatan penggunaan solusi otomasi dari berbagai jenis karena mereka memberikan manfaat penting bagi organisasi, memungkinkan untuk produktivitas dan efisiensi yang jauh lebih besar, yang penting untuk memenuhi persyaratan kinerja era 4.0 atau 5.0. Otomasi industri berada di garis depan proses ini, mengadopsi teknologi baru untuk mengoptimalkan operasi fasilitas produksi. Secara alami, organisasi dan bisnis di berbagai bidang membutuhkan produk dan keahlian otomasi berkualitas tinggi untuk mengikuti teknologi yang berkembang pesat. Perusahaan otomasi adalah perusahaan yang berniat untuk memenuhi selera otomasi yang terus meningkat ini, menyediakan solusi perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai jenis untuk meningkatkan akurasi, kualitas, dan presisi sistem otomasi Indonesia. Sistem otomasi industri. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan terkemuka yang menyediakan solusi otomasi industri yang kuat. Yang pertama, Siemens, yang kedua ABB, yang ketiga Yokogawa Electric, yang keempat Honeywell International. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.